Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di podcast Abu Hazim. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah ya. Kita akan coba gali seperti biasa dari beliau, bagaimana sepak terjang beliau dan bagaimana kisah taubatnya beliau atau ya kisah-kisah yang menarik dari beliau yang mudah-mudahan sekali lagi untuk menjadi inspirasi bagi semuanya. Dan sedikit disclaimer bahwasanya agenda atau acara-acara seperti ini atau hal-hal yang semacam ini yang kami angkat seperti ini tujuannya adalah sekali lagi supaya menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun dan sebagainya, tidak. Tapi sekali lagi supaya menjadi inspirasi, supaya jadi bahan renungan bagi semuanya yang mendengar ini. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita akan berkenalan dengan beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Untuk memperkenalkan diri nih, silakan. Namanya siapa nih? Perkenalkan Ustaz, nama Ana Dede Muhadi. Oh Dede, Ya. Masya Allah. Jadi biasa disebut Kang Dede. Kang Dede aja. Masya Allah Kang Dede. Taib, sehat ya Kang Dede ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Taib, barakallahu fikum. Nah, Kang Dede ini bisa nggak menceritakan dulu seperti apa gitu ya? Hal-hal yang memang tidak bisa untuk diceritakan aja gitu. Hal-hal yang menurut Kang Dede ini sesuatu yang aib yang tidak boleh diceritakan ya jangan. Ya, Tapi hal yang bisa menjadi renungan, inspirasi bagi teman-teman mungkin bisa diceritakan. Silakan. Bagaimana nih Kang Dede ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu Ana sebelum mengenal apa itu sunnah atau manhaj salaf Ustaz ya. Masya Allah. Dulu itu ada temen ya, temen itu mengatakan bahwa musik itu haram. Oh gitu. Awalnya dari sana gitu. Iya, dari musik. Oh gitu. Soalnya dulu itu anak itu suka musik sampai-sampai gimana ya, berambisi untuk jadi seorang artis Tad. Oh gitu, Iya. Masya Allah. Jadi artis dulu. Seneng banget gitu. Iya, senang banget. Tapi contohnya ke musik cadas, ke musik Cadas yang tuh band- maksudnya yang yang keras-keras. keras Tad. Kayak underground kayak Iya, gitu ya. underground lah ya, black ya, gitu. punk, heavy metal gitu. Oh. Dari sana anak dari perkataan teman anak nggak terima tuh. Oke. Sampai-sampai anak sampai berantem Ustaz. Itu vokalis anak lah Oh dulu. gitu. Nah, dari situ anak penasaran untuk mencari ya. Cari. Bener gak sih yang diomongin gitu ya? Bener nggak ya itu dari apa namanya? Dari perkataan Rasul katanya. Perkataan Rasul, wah itu lebih berat ya. Maka anak mencari gitu. Mencari bahkan sampai anak merantau Ustaz. Sampai merantau ya? Sampai merantau ke ya dulu kerjalah di sebuah pabrik tadi. Sampai di pabrik itu ada juga Ikhwan ya. Yang sudah ngaji. Yang gitu. sudah ngaji, Oh, cingkrang, berjanggut. Wah, anak dari situ Kayak tampilan gimana tampilan, gitu. aduh, anak paling gak suka tuh sama yang cingkrang sama janggutan Ustaz. Oh gitu. Karena dulu kan identiknya dengan Teroris. tapi anak apa namanya teh enggak mengacu ke situ bahwa itu teroris, cuman enggak pantas cingkrang kayak apa gitu. Kayak kurang gimana gitu ya kan. Iya. Kayak stylenya kekurang gitu ya. Kan dulu waktu ngeband kan style itu dijaga Ustaz. Oh, Masya Allah. Penampilan dijaga itu. Nomor satu Ya penampilan. nomor satu. Nah. Sampai ya band Ana itu belum bubar sih. Cuman yang ngasih tahu bahwa musik haram itu vokalis Ana Ustaz. Oh gitu. Justru Anak vokalisnya keluarin, ya? iya. Anak keluarin tuh sampai berantemnya. Bertiga doang tuh main musik tuh. Ya sempat rekaman, sempat ikut audisi. Ya Ella Indie dulu. Oh gitu. Ella Indie udah masuk dulu. Anda sebagai apa dulu? Drummer Ustaz. Oh drummer. Wah, ajib. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Dari situ Ustaz pasti pabriknya. Ana mencoba mencari tentang musik haram itu sampai 1 tahun Ustaz. 1 tahun. 1 tahun Prosesnya lamanya, panjang. prosesnya, ya panjang. Luar biasa. Soalnya belum menerima. Tapi kalau untuk apa namanya? Untuk ahwat kan suka bercadarnya. Itu anak suka kalau ahwatnya bercadar. Cuma kalau yang suka itu cingkrang sama janggutannya itu tuh. Enggak suka ya? Nggak suka. Nah, awalnya enggak suka. banget. Oh gitu. Betul. Ana dari situ ketemu sama teman yang dari Padang Ustaz. Oh gitu. Masya Iya. Allah. Namanya itu Aki Siapa Aji. gitu ya? Aki Aji. Oh gitu. Yang Masya dari Allah. Padang. Nah dari sana mulai ngobrol, ngobrol-ngobrol tentang kenapa sih bisa cingkrang, Ah, gitu, terus kenapa gitu. sih bisa berjanggut. Teman anak ngejelasin,
oh ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Oh gitu. Apa hubungannya? Apa namanya? Cingkrang dengan neraka? Kata anak tadi ya, Iya. kata anak. Terus kata teman anak itu jelasin, ya kita kan sebagai umat Islam kan harus mengikuti siapa yang disyariatkan seluruh makhluk itu siapa ya? Kata anak kan, ya Rasulullah. Nah itu antum tahu, cuman ya mungkin karena ilmu anak kan belum nyampe Ustaznya, Nah. belum sampai. Jadi setiap sesuatu ibadah, ya perkara dunia, perkara ibadah apalagi ya tadi. Berarti harus mengikuti Rasulullah SAW berarti ya. Berarti kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW berarti ibadah kita tertolak ya, seperti amal juga tertolak Ustaz. Begitu apa gimana? Taib. Ya memang dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu terkait dengan agama atau dalam hal ini syariat ya, kemudian baik itu akidah, ibadah, maka haruslah mengikuti Rasulullah SAW. Ya, kemudian dengan pemahaman para sahabat ya yang menjadi orang-orang yang diterbiah oleh beliau SAW. Nah, begitu. Yang disebut dengan manhaj salaf itu begitu. Jadi manhaj salaf itu bukan golongan tertentu yang gimana. Jadi memang satu metode beragama yaitu mengikuti metodenya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ya 3 generasi awal lah gitu. Nah, terus lanjut. Nah, setelah itu sampai udah lama berteman dengan si Fulan itu. Tapi dia juga sama masih bekerja di ribawi Ustaz. Oh, gitu. Sama Cuman mungkin secara manhaj mah udah mulai kenal. Iya, udah mulai. Udah lebih duluan dia lah. Tayyib. Cuma selang berapa bulan dia keluar Ustaz. Keluar dari tempat kerjaannya. Iya. Masya Allah. Nah, setelah itu juga Ustaz, anak mulai dari situ belajar cingkrang Ustaz. Sedikit-sedikit meninggalkan musik. Terus anak ke teman juga berpas diri. Anak keluar dari grup band gitu kita ya. yang kita sudah besarkan gitu ya. Sudah bisa besarkan nama kita. Mungkin tidak dari kalangan di daerah-daerah Majalengka Ustaz, mungkin sebagian udah pada tahu, cuman band kita ini, band antum ini gitu iya. maksudnya. Cuman ya, yang suka cadas itu, yang gitu. cadas. Nah dari situ anak keluar. Teman anak yang basis itu kan pemahamannya Sufi Ustaz. Oh gitu. Sufi. Dia berpatokan kepada siapa namanya? Ya adalah tokoh ya, itu ya. Tokoh Itu. salah satu gitu. Itu bener-bener gulu dia. Oh gitu. Antum kok sekarang bisa ngikuti teman kita yang keluar? Antum Wahabi tuh. Masya Allah. Oh, jadi antum udah disebut berbagai macam. Sebut Wahabi itu kemana? Nah dari situ Tad. Sebut Wahabi. Terus dulu juga sih anak sempat ngomong Wahabi ke teman anak ke yang pertama ngucapin musik itu haram. Anak juga menuding Wahabi Ustaz. Padahal anak tidak tahu apa itu Wahabi sih. Oh gitu. Oh jadi antum langsung vonis aja gitu ya? Ikut-ikutan Ustaz, ikut-ikutan. Rata-rata sih orang-orang itu ikut-ikutan. Sebenarnya Wahabi seperti apa Ustaz? Ya itu. Ya itu sebenarnya apa ya, sebutan bagi mereka yang oleh sebagian orang itu dinilai memang dalam tanda kutip ya begitu benar-benar mengikuti syariat ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu biasanya diistilahkan dengan itu. Karena istilahnya ada beberapa alasan kenapa demikian. Satu, memang ada yang menghembus-hembuskan sebutan-sebutan tersebut dari firqah gitu kan, firqah dari fitnahan seperti itu. Atau yang kedua karena ketidaktahuan orang tentang hakikat Wahabiyah, mana Wahabi yang gimana gitu ya. Mana yang hanya sekedar sebut Wahabi tapi sebenarnya bukan Wahabi gitu kan, seperti itu. Ya itu biasalah seperti itu. Istilahnya ada sebutan-sebutan demikian. Nah, tapi itu tidak berpengaruh. Maksudnya tidak berpengaruh terhadap manhaj itu sendiri. Kalau seorang itu manhajnya memang mengikuti salaf, ya meskipun orang menyebutnya apapun dia, disebut Wahabi lah, disebut Nawasib lah, disebut apa, tetap saja karena harapannya ada di sisi Allah SWT, dia itu memang mengikuti jalannya para nabi, jalannya Rasulullah, para sahabat dan lain sebagainya begitu. Itu biasalah itu terkait dengan itu. Taib. Nah, kemudian mulai terus intens menuntut ilmu dan sebagainya, apalagi di sini sering hadir antum, Masya Allah, barakallahu fiik gitu ya, artinya rajin lah untuk ngaji itu. Awalnya gimana itu? Ustaz maaf ya, jadi kebawa ingat dulu masa-masa hijrah, jujur ya, jadi Masya Allah. Sumpah Tad, jadi agak sedikit terharu Tad. Oh, Allahu Akbar. Hidayah itu benar-benar Masya Allah, nggak bisa
digantikan dengan apa-apa Ustaz. Subhanallah. Dulu benar-benar anak tersesat, benar tersesat. Maksud dalam artian belum memahami agama yang benar, hak gitu ya. yang dibawa dan ditotokkan oleh para sahabat dan Rasul yang Rasul contohkan itu. Atau jadi berkecamuk ini. Ya, Masya Allah. Asli Ustaz ini. Jadi Santai, sabar aja, Iya. santai. Oke, nggak apa-apa. Itu wajar. Ada apa namanya? Tentunya di sana ada ya berkecamuk lah di hati antum. keinget dulu Ustaz. Aha. Banyak dosa yang ana sering lakuin. Baik, barakallah. Semoga Allah senantiasa ini ya. Ngapa Ustaz? Menguatkan antum. Ya, labas, nggak apa-apa itu. Insyaallah ya. Barakallah fi. Lanjut saya. Lanjut. Sampai anak apa namanya keluar dari grup anak, terus sama anak juga yang nuding anak Wahabi, terus pertemanan kita sedikit pecah, agak renggang, sedikit renggang, cuman kalau untuk duniawi kemungkinannya berapa bulan berapa tahun kita suka ketemu lagi gitu di waktu ya hari raya tertentu. Nah dari situ anak sedikit mulai dikit-dikit hijrah, cuman ana masih ambil baiknya, buang buruknya itu ana masih ngikuti Polanya begitu iya, ya. jadi masih belum terlalu bisa. paham, tapi kalau untuk cingkrang janggotan terus mendengarkan musik udah ngikutin. Terus sedikit-sedikit di YouTube itu ana apa namanya? Suka searching seperti gimana sih sholat sesuai sunnah Rasul, zikir sesuai sunnah Rasul, wudu sesuai sunnah itu seperti apa yang benar. Masya Allah. Jadi mulai pencarian di sana. Mulai pencarian Ustaz. Mulai pencarian itu. Itulah yang kalau Allah berikan hidayah itu begitu memang. Asli Jadi, itu Ustaz. Makanya mulai ada keinginan untuk menuntut ilmu. Makanya kata Nabi SAW, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din" itu begitu. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memfaqihkan orang tersebut dalam urusan agama. Jadi maksudnya Allah pun akan membuat hatinya tergerak untuk menuntut ilmu, ya kan, untuk mencari-cari yang benar kayak gimana itu, masya Allah itu. Ya, itu taufik itu begitu. Iya. Hidayah taufik. Nah, lanjut. Nah dari situ ana juga berteman dengan salah satu teman yang ikut pirkoh, Ustaz. Oh gitu. Iya, yang mengatakan apa ya? Kalau kita taat kabar pemimpin, begitu kita itu seolah-olah gitu ya. Iya, seolah-olah kita Jadi kafir kita. Iya, itu. Jadi ini ekstrim. Antum ketemu sama jamaah takfir berarti ya? Iya. Jamaah yang tapi antum belum paham Ustaz. Belum paham sampai sana. Iya. Berarti anak benar-benar harus membenci pemerintah. Ya Allah karim. Sampai begitu ya? Iya, itu gimana Ustaz? Itu kan firqah dilarang tersebut. gitu ya. Iya. Membenci pemerintah. Di antara qadiyah hadhil ummah, di antara masalah umat ini di antara ini ya memang jamaah takfir terutama yang dia itu mengkafirkan kaum muslimin, mereka serampangan mengkafirkan kaum muslimin dan yang bukan dari kelompoknya atau dia menuduh pemerintah dengan tuduhan-tuduhan taghut atau segala macam. Ini yang seperti ini mungkin masih menjamur, masih ada ya. Dan tentunya mungkin yang ngajak antum itu ya. Iya. Seperti itu. Ya tentunya ini tidak betul ya, tidak betul. Ini terlalu mudah mengkafirkan. Ini asas dari usul-usulnya Khawarij ya. Iya. Seperti itu. Jadi menganggap atau yang menilai dosa besar itu kemudian masuk ke dalam kategori kekufuran. Dalam artian mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya inilah yang merupakan asas daripada atau usul daripada Khawarij ya. Ini bahaya ya. Kata Nabi SAW itu memang nanti ada itu mereka yang senantiasa baca Quran bagus dan membuat takjub kita. Mereka hafiz Quran, hafal Quran luar biasa. Tapi kata Nabi yaqra'una kitaballah, mereka membaca kitab Allah wala la yujawizu hanajirahum, tapi enggak melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kata Nabi SAW, mereka itu terlepas dari din, artinya menyimpang dari agama, sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya, melesat seperti itu. Jadi artinya meskipun membuat takjub kita dari segi semangat mereka, militansi mereka, kemudian tapi kemudian bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, ini dicela oleh Nabi SAW juga.
Paling kata Nabi SAW itu menyebut terhadap orang-orang yang khawarij seperti itu. Kata Nabi SAW, hum kilabu ahlin nar, hum kilabu ahlin nar. Mereka itu anjing-anjing ahli neraka dan sebagainya. Auzubillah min dzalik. Kita tidak menyebut siapapun, tidak menunjuk siapapun, tapi yang punya pemahaman seperti ini berbahaya. Oh gitu. Justru Rasulullah SAW mencela pemahaman seperti itu. Jangan bermudah-mudahan dalam mengkafir-kafirkan orang, mentauhid-tauhidkan apa segala macam. Allah a'lam bishawab. Lanjut. Itu sih cuman hanya beberapa minggu saja. Nah, Sampai itu syahadat katanya, kata temen itu harus syahadat lagi. Iya, harus syahadat lagi sama entar sama temen dia yang lebih paham agamanya. Anak kan seneng ya. Oh, anak hijrah. Padahal apa sih itu dari makna hijrah itu? Anak itu sempat seneng, Ustaz. Jadi kalau menurut Ustaz gimana kalau makna hijrah itu? Baik. Jadi ini yang kemudian sering disalahartikan terkait hijrah ya. Bukan tampilan doang kan ya? Iya, bukan tampilan saja. Jadi seakan-akan begini, teman-teman. Karena orang kalau sudah pakaiannya tidak isbal gitu kan, kemudian sudah berjanggot, kemudian mereka menyangka mereka sudah hijrah total. Dalam artian sudah taubat dari pemahaman yang dulu atau bagaimana gitu. Tapi kadang-kadang orang itu keluar dari mulut buaya masuk mulut singa. Masya Allah. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi kadang mereka menyangka bahwasannya sudah benar-benar sesuai dengan manhaj yang benar, tapi kemudian pemahaman masih belum betul. Merasa sudah mengikuti para salaf, tapi ternyata tidak mengikuti para salaf. Itu sering kejadian. Jadi akhirnya malah terjebak pada kekeliruan-kekeliruan. Ya, apalagi ketika hijrahnya tidak belajar dengan benar, tidak belajar kepada guru-guru yang benar, pada ustadz-ustadz yang benar, yang lurus pemahamannya, lurus akidahnya, lurus manhajnya. Akibatnya adalah terbawa. Ya, tadi apa yang saya katakan, keluar mulut buaya masuk mulut singa gitu. Jadi bukan hanya sekedar tampilan saja, tapi memang manhajnya harus yang dititi harus benar, dan memang harus belajar. Nah, dan kemudian kadang begini, orang hijrah itu diidentikan hijrah itu artinya apa ya? Ada kadang orang hijrah tapi masih berjalan di tempat gitu. Misalkan hijrah dari musik, gitu ya? hijrah dari musik misalkan. Tapi dia masih tetap bermusik dengan istilah musik Islami itu. Gitu kan. Iya. Ini kan sebenarnya hijrah di tempat. Maksudnya berjalan di tempat gitu, bukan musik hasanah gitu ya. Gitu kan ya. Jadi istilahnya tidak apa ya, tidak totalitas dalam hijrah gitu. Seperti itu. Ada yang demikian. Atau hijrah itu kemudian diistilahkan oleh sebagian kelompok itu adalah dari yang tidak berkelompok kemudian masuk ke kelompoknya. Iya. Ini juga yang keliru nih. Hijrah itu seakan-akan dari mereka yang tadinya lurus-lurus saja, hanif-hanif saja, kemudian ikut kelompoknya, itulah hijrah. Nah, ini kejadian banyak ya. Akhirnya para pemuda-pemudi kita banyak yang masuk kelompok-kelompok sempalan itu kemudian mengatasnamakan sebagai orang yang muhajir, orang-orang yang berhijrah. Padahal itu sama seperti saya bilang, keluar mulut buaya masuk mulut singa. Allah selamat alafiyah. Semoga kita dijauhkan dari seperti itu dan kaum muslimin dijauhkan dari yang seperti itu dan meniti jalan yang hak gitu insyaallah. Benar. Baik. Selanjutnya setelah itu gimana nih, kok bisa ikut hadir di kajian ini gitu ya, bisa awalnya gimana itu? Ustaz lanjut yang tadi ya. Sebenarnya bukan hanya satu pirko, itu banyak pirko-pirko. Gitu. Iya, seperti yang pirko itu inilah yang udah banyak Ustaz. Cuman tidak berapa lama, cuman ya paling seminggu atau 2 hari 3 hari. Makanya sekarang bisa belajar, ada pengetahuan sedikit-sedikit. Jadi yang namanya kelompok-kelompok gitu terikat, Ustaz. Begitu ya. Terikat terus nggak merdeka ya. Nggak merdeka gitu ya. Iya betul. Ya tujuan tauhidnya terbatasi juga. Kita dari segi bersosialisasi juga terbatasi, Ustaz. Oh subhanallah. Jadi kebanyakan sama kelompok mereka saja. Jadi kalau yang lain tuh siapa itu gitu. Iya itu. Jadi nggak ada ukhuwah Islamiyah kalau begitu. Ya itu. Adanya ukhuwah hizbiyah nanti. Di situ Allah musta'an. Dari situ tuh ana berpikir, ana dipahami, terus ana tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasul kan. Nah, yang 73 golongan. Oh, subhanallah. Jadi kan harus ikuti sunnahnya para sahabat dan sunnah Rasulullah SAW. Ayo. Dari situ ana berlepas diri. Ana berlepas diri dari pirkoh yang ana dulu lama. Ana sempat ancam, Ustaz. Diancam, mau dipukulin, mau dibunuh sama Ustaz. Allah musta'an. Ana dari situ lari, Ustaz. Allah. Maksud lari dalam artian ana menyelamatkan diri, Ustaz. Supaya tidak ketemu sama orang-orang itu. Ana ke suatu tempat daerah Sukabumi. Gitu. Cuman ana sempat mau ngedatangin. Cuma kata saudara-saudara ana melarang, takutnya kan jadi apa-apa, Ustaz. Jadi ana udahlah, lebih baik berdiam diri dulu. Kalau sudah kondusif baru subhanallah. Ke
ya biasa lagi aktivitas gitu Ustaz. Itu bener-bener yang namanya kelompok itu terikat, terus kalau kita keluar itu juga tidak bisa, maksudnya bukan tidak bisa, jadi ada prosesnya Tad. Oh gitu. Ada prosesnya Ustaz. Jadi kayak kalau ada perusahaan harus punya surat resign gitu apa kayak gitu lah. Iya, jelas lah. Kenapa sih bisa ingin keluar itu? Nah, mungkin nanti ada pihak yang menahan-nahan antum gitu ya. Makanya buat teman-teman sih kalau bisa jangan ikut-ikut kelompok-kelompok lah. Ciri-cirinya itu pasti untuk mengikuti hawa nafsunya, bukan ke jalan meniti jalan Rasul dan Gitu. kepada Allah tadi itu jalan. Jadi biasanya tuh ada sumpah-sumpah setia, baiat kayak gitu ya. Biasanya. Sebagian ada, Ustaz. Sebagian ada. Ada sebagian. Gitu. Cuma kebanyakannya gulu Ustaz kepada pemimpinnya itu, bukan kepada Rasul dan Allah Ta'ala gitu. Padahal asas dakwah itu bagaimana sih? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi katakan hadhihi sabili, ini jalanku, ya. Ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah. Bukan menyuruh kepada siapa-siapa, bukan menyuruh kemana-mana. Aku menyuruh kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Kefahaman, kedalaman ilmu, keluasannya dan lain sebagainya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Inilah manhaj dakwahnya para nabi. Jadi mereka itu menyerunya ke Allah, bukan ke kelompok-kelompok apa, bukan ke bagaimana gitu. Tidak membawa panji-panji kecuali panji-panji dari Allah SWT. Seperti itu. Nah, ini yang memang bagus ini ya. Teman-teman sekalian, ini satu hal yang perlu untuk diingat oleh teman-teman, terutama para pemuda-pemudi ini kadang-kadang suka ini ya jadi sasaran daripada, mohon maaf, kelompok-kelompok ya yang Islam itu mencela namanya tafarruq ya. Artinya berfirqah-firqah, kemudian memecah diri dari jalan yang hak dari jalan Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in atau tabi'in dan lain sebagainya. Aqidatan baik secara aqidah, kemudian ibadatan secara ibadah, kemudian segala macam gitu. Upayakan untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan 3 generasi awal. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda, ya, itu kita semua tentunya adalah mengikuti itu. Bukan berarti Anda harus menjadi kelompok apa, kelompok enggak. Kita sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti Rasulullah, para sahabat dan sebagainya. Apapun sebutannya, gitu loh. Apapun sebutannya, ya tidak masalah gitu. Yang penting mengikuti Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, 3 generasi awal seperti itu. Baik. Nah, kemudian kenal awalnya gimana itu? Kenal kajian di sini antum, soalnya Anda lihat sering kajian ke sini nih. Iya, Ustaz. Setelah anak merantau masih di Sukabumi, pertama kajian itu ke Masjid Baledang sama teman anak yang isinya itu Ustaz Yazid, Ustaz. Masya Allah, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Iya. Selang berapa lama gitu ada telepon. Nah. Dari Ibu Ana, Ustaz. Gitu. Dari Ibu Ana. Katanya di sini ada yang pemahaman agama yang aneh. Kata Ibu Ana itu, Ustaz. Anak kaget, anak curiga. Pemahaman yang aneh seperti apa, mah? Katanya nggak suka ikut muludan, nggak suka ikut tahlilan. Gitu. Anak jelasin, emang nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya, kata anaknya ke Ibu Ana itu. Nah dari situ anak dari Sukabumi mudik, Ustaz. Gitu. Mudik ke Majalengka. Masya Allah. Ya, Majalengka. Ternyata itu, Masya Allah, itu kakak kelas anak. Mungkin temen anak, cuman ya kakak kelas anak lah. Kata Ustaz Teguh, Masya Allah. Anak seneng gitu, Ustaz. Seneng banget asli pas dengar Ustaz jadi Ustaz. Ya Ustaz Teguh jadi Ustaz gitu. Allah. Kaget tuh. Pertama kaget, kedua seneng, bangga. Berarti ada yang membimbing. Masya Allah. Lebih kuat insya Allah, mungkin warga-warga setempat jadi sunnah gitu ya. Alhamdulillah, amin. Anak senang dari situ, anak pulang, anak mudik, anak ketemu dengan Ustaznya. Masya Allah. Terus ketemu dengan ikhwan-ikhwan yang ada di sini lah. Jadi anak semangat lah itu. Terus tambah-tambah lagi, Masya Allah itu bisa mendapatkan ilmu gratis dari Ustadz. Sebenarnya anak juga, aduh, suka nggak enak gitu ya, kadang-kadang santai aja, nggak usah enak. Seandainya gitu, kalau zaman dulu gitu ya, mendapatkan ilmu itu bener-bener susahnya ya. Sampai berjalan jauh, terus melakukan biaya. Nah. Ini ada Ustadz gitu, kakak kelas anak. Masya Allah. Mulai jamahkan ilmu dengan secara cuma-cuma gitu. Kadang-kadang, aduh, kita suka malu, Ustadz. Kadang ada puturnya Ustadznya. Ada turunnya gitu ya, gimana ante. Itu mengatasi putur itu bagaimana, Ustadz? Mengatasi puturnya itu.
Iya, setiap orang ada futurnya. Ya, setiap seorang semangat ada fatrahnya. Sedikit-sedikit setas dulu Ustaz. Ini bukan apa Ustaznya. Iya, iya. Asli dari hati ini benar-benar mendapatkan hidayah sunnah itu benar-benar Masya Allah. nikmat yang tidak ada bandingannya. Alhamdulillah. Walaupun sisi dunia gitu lah, sisi bumi. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau diibaratkan seperti kalau misalkan kalau ada yang ini pun biarkan matahari tangan kanan, biarkan bulan tangan kiri, apa yang diberikan tetap tidak akan ada. Masya Allah, tidak berarti ya, kecuali memang hidayah ini sangat mahal. Ya sebenarnya pengen banget kita ngobrol banyak gitu kan, tapi karena keterbatasan waktu sepertinya. Mudah-mudahan kita bisa nanti di sesi berikutnya. Syukron jazakumullah khairan. Ini ikhwah fillah sekalian, kita banyak inspirasi sekali. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan, dan tentunya antum banyak mengambil manfaat dari pertemuan ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi renungan ya bagi semuanya. Sekali lagi kita tidak menyinggung siapapun. Sekali lagi kita tidak menyinggung, tapi kita mengajak ya untuk senantiasa merenung ya. Mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal sekali. Nah, barakallahu fikum. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.